Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia, NIM 1057311111620, kelas AK20D, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat yang berjudul Geopolitik. Presentasi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ibu Fatmawati Andi Mapasere, MSI. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian geopolitik menurut para ahli, yaitu Fredrik Razan merupakan tokoh yang terkenal mempunyai teori geopolitik. Pendapat dari Fredrik Razan ini juga disebut dengan teori ruang. Razan menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Dan yang kedua adalah Karl Hosper. Pendapat dari Karl Hosper mengenai geopolitik ini juga disebut atau dikenal dengan teori ekspansionismenya. Karl Hosper dalam teori ekspansionismenya mengajarkan pahaman geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan ruang hidup dari bangsa dan juga tekanan rasial. Yang ketiga yaitu Sir Howard Mackinder. Mackinder ini merupakan penganut teori kekuatan yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Teorinya menyatakan bahwa barang siapa menguasai daerah jantung atau hewan, yaitu benua di dunia seperti Eropa, Asia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Pengertian wawasan Nusantara secara umum, yaitu secara etimologis dan menurut para ahli. Secara etimologis, wawasan Nusantara adalah cara pandang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka menurut para ahli yaitu Munajat Danu Saputro, wawasan Nusantara merupakan wawasan masyarakat Indonesia mengenai lingkungan dan eksistensinya dirinya yang terhubung atas asas Nusantara. Dan yang kedua menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan tanah air Indonesia. Dan yang ketiga Sumarsono, wawasan Nusantara dianggap sebagai nilai yang menjiwai segala aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yaitu wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan, daratan, serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Dan yang kedua yaitu tata inti organisasi bangsa Indonesia. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan bernegara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang ketiga adalah tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat dan kalangan persatuan seluruh aparatur negara. Yang keempat adalah isi wawasan Nusantara. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi wawasan Nusantara. Beberapa implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan merata. Dan yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengaku, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Dan yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam